Setelah kita menuntaskan studi kasus, mari kita kembali ke aspek fundamental dengan membedah definisi dan cakupan dari komunikasi pemasaran secara lebih mendalam. Secara garis besar, komunikasi pemasaran dapat kita definisikan sebagai sebuah proses strategis dalam penyampaian pesan promosi mengenai suatu produk atau jasa kepada konsumen dengan tujuan utama untuk memengaruhi perilaku pembelian mereka secara positif. Ada 3 pilar tujuan utama yang ingin dicapai melalui disiplin ini, yaitu meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness di benak publik, mendorong minat serta tindakan beli secara nyata, dan pada akhirnya membangun loyalitas konsumen jangka panjang yang kokoh. Sebagai contoh nyata yang sangat relevan di keseharian kita bisa melihat strategi kampanye Shopee 12.12. Dalam kampanye tersebut, mereka menggunakan kombinasi iklan televisi dan kanal digital secara masif, menggandeng berbagai influencer di media sosial untuk membangun kedekatan emosional, serta menawarkan promo besar-besaran seperti diskon kilat dan gratis ongkir demi memicu lonjakan transaksi dalam waktu yang sangat singkat. Beralih dari komunikasi pemasaran, sekarang kita akan membedah pilar penting lainnya, yaitu komunikasi korporat. Secara mendasar, komunikasi korporat adalah sebuah proses strategis yang dirancang untuk mengelola citra, reputasi, serta hubungan harmonis organisasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Ada 3 fungsi utama yang harus dijalankan di sini. Menjaga agar citra organisasi tetap positif di mata publik, memastikan penyampaian informasi penting dilakukan secara transparan, serta membangun fondasi kepercayaan yang kuat bagi publik dan investor. Sebagai ilustrasi nyata, kita dapat melihat laporan keberlanjutan PT Telkom Indonesia tahun 2024. Melalui laporan ini, Telkom tidak sekadar melaporkan angka, tetapi secara aktif menyampaikan dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan perusahaan. Dokumen strategis ini ditujukan bagi investor, pemerintah, serta masyarakat luas sebagai bagian integral dari strategi ESG mereka. Dengan pengelolaan komunikasi korporat yang solid, perusahaan dapat menunjukkan tanggung jawab moralnya, melampaui sekadar mencari keuntungan finansial semata. Setelah kita membedah definisi masing-masing disiplin secara mendalam, kini kita sampai pada pembahasan mengenai perbedaan dan titik temu antara keduanya. Sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa meskipun keduanya berada di bawah payung komunikasi organisasi, komunikasi pemasaran, dan komunikasi korporat, memiliki perbedaan yang signifikan dari beberapa aspek fundamental. Perbedaan utama tersebut dapat kita lihat setidaknya dari 3 sisi, yaitu tujuan yang ingin dicapai, audiens yang menjadi sasaran, serta kanal atau saluran komunikasi yang digunakan. Jika pemasaran berorientasi pada hasil penjualan jangka pendek dan konsumen, maka korporat lebih menitikberatkan pada reputasi jangka panjang dan pemangku kepentingan yang lebih luas. Namun, memahami perbedaan ini bukanlah untuk memisahkan keduanya secara kaku, melainkan untuk menemukan di mana letak titik temunya agar dapat diselaraskan secara strategis. Dengan mengenali karakteristik unik dari setiap bidang, kita akan lebih mudah dalam merancang sebuah kerangka komunikasi yang terintegrasi, yang mampu menjawab kebutuhan promosi produk sekaligus menjaga integritas institusi di mata publik secara konsisten dan berkelanjutan. Untuk mempermudah pemahaman Anda mengenai perbedaan mendasar antara kedua disiplin ini, mari kita perhatikan tabel perbandingan yang merangkum 3 aspek utama komunikasi organisasi. Pertama, dari aspek tujuan, komunikasi pemasaran berfokus pada peningkatan angka penjualan dan kesadaran merek secara langsung, sedangkan komunikasi korporat lebih menitikberatkan pada upaya jangka panjang dalam meningkatkan reputasi serta kepercayaan publik. Kedua, dari sisi audiens, komunikasi pemasaran menargetkan konsumen dan calon konsumen sebagai sasaran utama pesan mereka, sementara komunikasi korporat memiliki spektrum yang jauh lebih luas mencakup karyawan internal, investor, media, pemerintah, hingga masyarakat umum. Terakhir, dari aspek kanal, pemasaran lazimnya menggunakan saluran iklan, berbagai bentuk promosi taktis, dan media sosial. Di sisi lain, komunikasi korporat lebih sering memanfaatkan instrumen formal seperti laporan tahunan, rilis pers, program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, hingga sesi pengarahan media. Dengan memahami pemetaan strategis ini, kita dapat melihat bagaimana setiap elemen bekerja secara unik namun tetap saling melengkapi dalam satu ekosistem komunikasi yang utuh bagi perusahaan. Setelah kita melihat perbandingan melalui tabel sebelumnya, mari kita bedah lebih dalam mengenai penjelasan perbedaan mendasar antara kedua disiplin ini. Sangat penting bagi kita untuk memahami karakteristik unik dari masing-masing bidang agar dapat mengelolanya secara efektif. Komunikasi pemasaran secara spesifik memiliki fokus utama pada upaya mendorong penjualan produk atau layanan, serta menarik perhatian pasar secara instan melalui berbagai aktivitas promosi yang kreatif dan persuasif.
Sementara itu, komunikasi korporat memiliki perspektif yang jauh lebih luas dan bersifat strategis jangka panjang, di mana fokus utamanya adalah pada pembangunan hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan, pengelolaan citra institusi, serta penjagaan reputasi perusahaan secara menyeluruh. Perbedaan orientasi ini menunjukkan bahwa meskipun keduanya bekerja di ranah komunikasi, target hasil yang ingin dicapai memiliki dimensi waktu dan sasaran yang berbeda. Memahami perbedaan mendalam ini merupakan langkah awal yang krusial sebelum kita mencoba menyatukan keduanya dalam satu kesatuan pesan yang selaras dan saling memperkuat di berbagai kanal media digital yang kita gunakan saat ini. Sekarang kita beralih pada aspek yang sangat krusial, yaitu menemukan titik temu melalui penyampaian pesan yang konsisten. Meskipun memiliki perbedaan fungsi, aspek identitas merek, citra, dan nilai perusahaan haruslah disampaikan dengan nada dan pesan yang seragam di seluruh kanal media. Hal ini berlaku baik saat perusahaan sedang melakukan promosi produk secara agresif maupun ketika menyampaikan komunikasi resmi institusi. Tujuan utamanya jelas, yaitu untuk memastikan bahwa publik tidak menerima informasi yang membingungkan atau bahkan saling bertentangan satu sama lain. Untuk mewujudkan hal ini, kolaborasi tim menjadi kunci utama, di mana divisi pemasaran dan tim hubungan masyarakat atau PR harus bekerja sama secara erat dalam menyusun strategi komunikasi yang terpadu, terutama saat menghadapi kampanye besar atau isu-isu strategis tertentu. Dengan adanya komunikasi lintas tim yang solid, organisasi akan mampu menghasilkan output yang jauh lebih kuat, kredibel, dan terkoordinasi dengan baik sehingga mampu membangun kepercayaan audiens yang jauh lebih mendalam di tengah ekosistem digital yang sangat dinamis.